Tulis Hasan, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji, bertawakal dan selalu kita berta'abud kepadanya. Atas limpah rahmat dan karunia Allah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan umur panjang. Dan ada nikmat lain lagi yang paling berharga dan kurang disadari oleh kita kaum muslimin, yakni nikmat iman dan Islam. Kedua nikmat itulah yang mengantarkan kita ke masjid yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat Isya, tarawih dan witir secara berjamaah. Selawat dan salam mari pula kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada al dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Kita ini sudah berada di sangat penghujung bulan suci Ramadan. Penghujung sekali, hanya beberapa malam lagi, beberapa hari lagi sudah berakhir bulan suci Ramadan. Kalau informasi dari Rasulullah lewat hadis yang sahih, Nabi menyampaikan bahwa kalau umatku tahu fadilah dan keistimewaan bulan suci Ramadan ini, maka mereka bercita-cita agar sepanjang tahun itu Ramadan. Kalau tahu, ini saya kira hanya orang-orang yang tahu saja yang senantiasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tahu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dua hal yang ingin saya sampaikan malam ini. Bulan suci Ramadan ini merupakan sarana pendidikan dan latihan pembinaan umat manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar meningkatkan kualitasnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat latihan, pembinaan, pendidikan dan gemblengan dalam bulan suci Ramadan ini, maka orang yang beriman dia meningkat statusnya, kualitasnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah. Surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang beriman, enggak dipanggil orang Islam, enggak dipanggil manusia yang beriman. Supaya kenapa? Dari iman mukmin menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa mendidik kita. Hari pertama kita melaksanakan puasa, tidak makan, enggak minum seperti biasanya. Kita begitu susah, begitu payah, begitu lapar, lemas kita. Di situ menimbulkan pikiran kita, mendidik kita agar kita cerdas, memikirkan kepada saudara kita yang enggak makan berhari-hari, berbulan-bulan, kadang-kadang bagaimana. Itu pendidikan buat kita agar kita menjadi makhluk sosial. Bukan hanya kepentingan pribadi dan keluarga kita, tapi juga kepentingan saudara kita yang seiman dengan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan
Kita mampu menahan diri, enggak makan, enggak minum, padahal semua halal milik kita. Hasil jerih payah kerjaan kita, hasil keringat kita, tapi kita mampu menahan, enggak makan, enggak minum. Bagaimana di luar bulan suci Ramadan nanti, mampukah kita untuk menahan diri enggak makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendidik kita tahan diri enggak makan, enggak minum padahal halal. Insya-Allah kita terdidik di luar bulan suci Ramadan nanti mampu menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan kita selama 1 bulan penuh ini mampu menahan diri enggak melakukan hubungan suami istri padahal milik kita, istri kita, suami kita sah menurut syariat, tapi mampu kita tahan diri, insya-Allah mendidik kita, mempelajari, mendidik kita, melatih kita agar kita mampu menahan diri dari yang diharamkan Allah, yang tidak sah di luar perkawinan. Sehingga di luar bulan suci Ramadan nanti enggak ada lagi yang namanya selingkuh, enggak ada lagi yang namanya pemerkosaan, enggak ada lagi yang namanya semacam itu. Kalau menurut saya selingkuh itu enggak ada, yang ada perzinahan. Lalu kenapa dipeleset seolah-olah selingkuh itu halal? Dipeleset bahasanya. Selingkuh, dia selingkuh. Padahal berzina dia. Melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah, larangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dipeleset bahasa seolah-olah itu boleh beragama. Padahal itu jelas haram. Haram bin haram lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan, di akhir ini sudah kita bayar zakat fitrah. Bahkan kata Nabi, puasa umat Islam orang beriman itu terombang-ambing antara langit dan bumi bila tidak menunaikan zakat fitrah. Ini mendidik kita seperti yang pertama tadi, melatih diri kita agar kita peduli kepada orang lain. Bukan untuk kita zakat fitrah, tapi untuk fakir miskin. Tahun lalu ada yang tanya, bagaimana Ustaz kalau zakat fitrah diberikan kepada anak yatim? Saya jawab, anak yatim itu orang kaya. Dia enggak fakir, enggak miskin, orang kaya. Loh, kenapa orang kaya? Dari presiden sampai dengan tukang sapu itu orang tua anak yatim. Kalau dia muslim, apalagi mukmin, apalagi muttaqin, itu orang tua anak yatim semuanya. Hari ini kenapa anak yatim itu marat-marit? Karena kita tidak memposisikan diri sebagai ayah anak yatim. Tidak memposisikan diri sebagai orang tua anak yatim. Padahal jelas. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Hai Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah langsung jawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu orang-orang yang menghardi anak yatim, tidak peduli. Mana penting, yang penting untuk loan macam, keluarga loan macam. Kita hari ini belanja karena pandemi enggak bisa keluar daerah, ada yang belanja. Kalau dulu ada yang Singapura belanja untuk apa kepentingan pakaian hari raya, lebaran untuk anak kita, keluarga kita. Ada yang belanja di Medan, ini kena pandemi, belanja banyak-banyak di pasar, bawa ke rumah. Anak yatim kan. Menurut tafsir, kalau Allah bertanya dan menjawab sendiri, itu sesuatu yang istimewa, yang perlu perhatian kita itu. Allah enggak tunggu jawaban dari orang dari pihak lain. Langsung Allah jawab. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang selalu menghardik anak yatim, tidak peduli kepada kepentingan anak yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Maka oleh karenanya, mari. Beberapa tahun lalu pernah kejadian
bertamu orang Aceh Besar ke rumah saya dulu, beberapa tahun yang lalu. Rupanya dia janda. Anak 2. Dia cerita, Ustaz, kali ini kami cukup. Begitu bilang cukup, seolah-olah cukup, padahal dia menderita. Anaknya nangis pada hari magang. Dia tanya, mak, kita nggak ada daging, tunggu sebentar nak, mungkin sebentar lagi ada. Sampai sore nggak ada daging dia, hari magang. Sementara orang di samping rumahnya beli daging, bawa pulang ke rumah, kasih kepada keluarganya, dimasak, digoreng, taruh dalam piring, kasih anaknya yang masih kecil, dibawa di depan rumah, dia makan. Aroma daging itu dicium oleh anak yatim di samping rumahnya. Dibilang, mak, itu di samping kalau ada daging kita, kenapa nggak ada? Hari rayanya besok, dia minta baju baru, nggak ada. Lalu saya tanya, Bu, ada dikasih fitrah? Ada Ustaz. Tapi berujo malam raya, hono melo berunya Ustaz. Ilo na bru, ada na rezeki mata, ilo na bru rezeki ni rumah. Hono melo berunya Ustaz. Lu abla baca raya hanji ke berunya dengan berunya. Lu abla mukena saya lan tu hanji dengan berunya. Lu abla lu gana mit hanji dengan berunya. Baru mau pikiran tuan-tuan, kalau begitu zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dulu, kenapa ada anggur kering? Kalau ulama mengatakan itu adalah makanan pokok boleh gandum, boleh makanan pokok kalau itu kurma pada masa itu. Anggur bukan makanan pokok. Kismis bukan makanan pokok. Kenapa Rasul wajibkan itu? Kalau dikaji, itu lebih pendapat Imam Hanafi lebih bagus. Karena itu kebutuhan umat pada masa itu. Hari ini kebutuhan umat bukan beras, uang butuh umat. Maka sangat penting adalah perhatian kita. Maka saya sampaikan kepada MPU. MPU hari ini berkewajiban membahas ini. Kalau nggak mampu, jangan duduk di situ. Menderita umat kadang-kadang kita. Maka oleh karenanya, mari kita dengan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan 1 bulan penuh ini. Mudah-mudahan manfaat bulan suci Ramadan bukan hanya untuk kita, di samping untuk kita yang sebenarnya, tetapi ada juga kepada pihak lain, terutama fakir miskin dan anak yatim. Dan kita mudah-mudahan menjadi orang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah di antara hamba-hambanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu dalam syurga dan mata air syurga dekat mata air yang mengalir, kata Allah. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni syurga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.